Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menunaikan salah satu perintah Allah. Semoga Allah membalas dengan surganya insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang anjuran memperbanyak sedekah dan menahan diri dari kekikiran. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan kepada Bilal bin Rabah ketika Bilal menyimpan setumpuk kurma di rumahnya. Rasulullah bertanya kepada Bilal, untuk apa engkau simpan kurma ini ya Bilal? Bilal menjawab, kusimpan untuk menyambut tamumu ya Rasulullah. Jadi tujuan Bilal baik, yaitu menyambut tamu dari Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, infakkan segera ya Bilal. Apakah engkau tidak takut seandainya kurma-kurma ini menjadi salah satu penyebab engkau dibakar di dalam api neraka? Infakkan, kata Rasulullah, janganlah engkau takut hidup di bawah Allah yang Maha Kaya. Nah, ini begitu salah satu contoh kehidupan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yaitu tidak menyimpan harta lama-lama, bahkan tidak punya keinginan untuk melakukan suatu angan-angan atau cita-cita, bahkan untuk setahun atau seminggu kemudian mau buat apa itu tidak dicita-citakan, karena mereka semuanya bersiap-siap membawa dunia menjadi bekal untuk akhirat. Jadi sampai harta pun tak disimpan di rumah-rumah mereka, semuanya dibawa ke akhirat. Jadi begitulah seharusnya kita mengikuti keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi itu tidak bermakna kita disuruh habis-habisan sehingga tidak lagi memikirkan nafkah anak dan istri.
itu juga jangan sampai begitu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu qalat. Jadi hadis ini dari Asma, anaknya Abu Bakar. Qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepada aku, la tuki fayuka alaik. Asma, janganlah engkau menahan-nahan hartamu. Kalau engkau tahan, maka Allah pun menahan-nahan kekayaannya kepadamu. Jadi jangan engkau tahan-tahan hartamu untuk diinfakkan. Kalau engkau menahan-nahan, maka Allah pun menahan-nahan rahmatnya, kasih sayangnya, kekayaannya kepadamu. Jadi ini salah satu nasihat Nabi yang membuat kita hari ini hidup kita dipersulit oleh Allah, segala urusan terasa seakan-akan penuh dengan rintangan, hati kita tidak bahagia, kita punya banyak hutang sana sini dan kita tak mampu membebaskannya, kita punya banyak bisnis tapi semuanya membuat kepala kita bertambah bebannya. Jadi seperti kita merasa bahwa hidup ini tidak lempang. Salah satunya adalah karena kita menahan-nahan sedekah. Maka Allah pun menahan-nahan kemudahan hidup untuk kita. Ini salah satu yang patut kita jadikan sandaran hidup. Mau hidup bahagia, mau Allah mudahkan segala-gala, banyak-banyaklah infakkan harta. Ya, banyak-banyak itu tidak semua harta, memperbanyak, maka tumpah ruahlah semua kemudahan yang Allah beri. Dan ini masih dalam riwayat Asma, ada riwayat yang berbeda tapi maksudnya sama. Rasulullah mengatakan begini kepada Asma, ini dalam kalimat yang berbeda, karena hadis itu kadang-kadang dari jalur ini bunyinya begini, nanti dari jalur sahabat yang lain bunyinya agak sedikit berbeda. Kenapa begitu? Itu wajar, karena sahabat begitu mendengarkan kalimat-kalimat Nabi, yang satu menghafalnya begini, yang lain terhafal dengan kalimat yang berbeda. Makanya kadang-kadang hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim itu satu makna, tetapi begitu kita lihat kalimatnya ada yang berbeda. Jadi sahabat pun tentu tidak semua punya hafalan yang kuat untuk menghafal setiap kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ni ikut pengajian, jumlah kita sekitar 100 orang lah. Nanti waktu pulang pengajian ditanya oleh orang yang sama, apa isi pengajian tadi? Semua menjawab judul pengajiannya, maknanya sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Yang Ziro pegah tentang tadi kayaknya judulnya tentang jangan kikir, tapi nanti yang lain bilang enggak, tadi judulnya tentang memperbanyak sedekah, padahal sama. Begitulah dunia hadis. Jadi dalam hadis yang maknanya sama tapi riwayatnya berbeda, Rasulullah menasihati Asma, anaknya Abu Bakar, dengan bahasa anfiqi, wahai Asma, infakkanlah hartamu, wala tuhsi,
fayuhsillah alaik, jangan engkau menghitung-hitung, maka Allah pun nanti akan menghitung-hitung kepadamu. Wala tu'i fayu'iyallahu alaik, jangan engkau tahan-tahan, maka Allah pun nanti menahan-nahan hartanya kepadamu. Ini hadis kedua-duanya tadi adalah riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Abu Dawud. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, kalimat singkat Nabi SAW itu menyadarkan kita bahawa yang membuat kita hari ini begitu mudah mendapatkan pertolongan Allah, di saat kita pun mudah untuk mengeluarkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep sederhananya, kalau kaya suka berinfak, maka makin kaya. Karena tadi bahasa Nabi, jangan engkau tahan-tahan, jangan hitung-hitung, kata Rasulullah. Kalau kasih, maksud jangan hitung-hitung bukan beberapa yang ada dalam dompet dihabisi semuanya. Maksud jangan hitung-hitung, jangan banyak membuat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya orang-orang itu kadang-kadang memberi tetapi membuat perhitungan dengan Allah. Jadi dia menyatakan bahawa kalau engkau beri aku ini, maka aku akan berikan ini dan. Nah, itu contohnya orang yang suka bernazar. Urang galak mengkaui. Itu orang suka bernazar itu salah satu tipe orang-orang yang oleh Imam Syafi'i menyebutkan masuk golongan orang-orang yang kikir. Urang galak mengkauinya, walaupun nazar itu boleh, tetapi orang yang suka bernazar itu termasuk golongan orang-orang yang kikir. Kenapa begitu? Karena dia hanya memberi kepada Allah kalau Allah memberi kepadanya. Maka akan keluar kalimat-kalimat nazar, ya Allah, seandainya engkau memberi aku anak, maka aku akan melakukan ini dan itu karenamu. Seandainya engkau meluluskan aku P3K, seandainya aku lulus P3K tahun ini, ya Allah, maka aku akan bersedekah. Jadi selama ini dia tidak sedekah, tapi dia sedekahnya kalau lulus P3K. Begitu dilihat pengumuman, tidak lulus. Begitu tidak lulus, langsung dia tidak beri apa-apa. Makanya orang suka bernazar itu bakhil. Bukan tak boleh bernazar, tapi bakhil. Dan itu disebutkan oleh banyak ulama. Dan nazar itu sebenarnya tidak mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menyebutkannya, innaman nazru la yughni 'anil haqqi syai'a. Sesungguhnya nazar tidak mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 10 tahun tidak diberi anak, lalu kita bernazar, diberilah anak di tahun ke-10 perkawinan. Padahal dalam catatan Allah memang kita diuji untuk bersabar 10 tahun pertama. Dalam catatan Allah kita akan diberi anak setelah 10 tahun perkawinan. Cuma kita kemudian karena mungkin tidak sabar, kita bernazar. Padahal tidak bernazar pun Allah akan beri. Jadi kan hanaga mengkawinnya, tapi lebih baik baik kai mengkawin. Jangan sering-sering bernazar. Gimana yang benarnya? Gimana yang seharusnya? Berikan apapun dalam hidup kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Jadi tiap-tiap hari sedekah, tiap-tiap hari sedekah. Tidak perlu nunggu Allah beri baru kita beri. Karena ketika kita mulai memberi karena Allah,
di saat itulah Allah akan mulai memberi habis-habisan untuk hambanya yang memberi. Ini konsep hidup. Maka lihatlah orang-orang yang ahli sedekah. Coba lihat Pak, orang-orang yang ahli sedekah, yang sedekahnya ikhlas karena Allah, itu hidupnya Pak, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kekurangan harta. Tidak ada satu kejadian pun orang yang ahli sedekah istiqamah, sedekahnya banyak, anak yatim dia pelihara banyak. Tidak ada kejadian yang tiba-tiba dia kolab, bangkrut hidupnya. Tak ada. Oh, ada orang kaya sedekah sesekali lalu bangkrut. Nah, itu karena sedekahnya sesekali. Galak-galak rog. 2 tahun 2 tahun sekali sedekah. Coba hidup menjadikan sedekah sebagai rutinitas. Tergantung kemampuan. Mampunya sehari 1.000, ya sehari 1.000. Kalau mampunya sehari 10.000, sehari 10.000. Kalau kita kaya raya diberi oleh Allah, usahakan Bapak Ibu 1/3 harta itu untuk sedekah. Para pengusaha, orang-orang yang diberi oleh Allah keluasan harta, kebun sawit di mana-mana, itu belum lagi kebun tebu nah yang po kebun demen jarang nah, itu yang kadang-kadang ada kebun durian, kebun ini coklat, macam-macam, sekali panen puluhan juta. Mau dipelihara Allah, ikuti hadis ini. Jangan engkau hitung-hitung, jangan engkau tahan-tahan, kata Nabi, maka Allah pun tak menahan-nahan untukmu. Jadi kalau kaya raya itu Pak, ukurannya 1/3 itu jadikan sedekah dari hasil kebun kita. Kenapa begitu? Sudah pernah saya beritahu Pak, hadis Nabi sahih, bahwa di Bani Israel ada seorang yang berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba dia mendengarkan suara dari balik awan menyebutkan nama seseorang, lalu suara itu berkata kepada awan, pergilah, berkumpullah di atas kebun fulan, lalu turunkan hujan di kebun fulan, disebutkan nama. Lalu pemuda ini yang sedang jalan ini heran, kok tiba-tiba dia mendengarkan suara itu. Karena penasaran, dia ikuti kemana awan itu menuju. Betul-betul awan itu kemudian menuju ke atas satu kebun, dan berkumpul di atas kebun itu. Tiba-tiba mendung, lalu turun hujan hanya di kebun itu saja, hanya di kebun itu saja. Lalu dilihatlah pemiliknya sedang mengatur aliran air di kebunnya. Lalu pemuda ini menemui orang itu dan kemudian dia bertanya, siapa nama bapa? Disebutkan nama. Ternyata namanya persis seperti nama yang dia dengarkan di balik awan tadi. Lalu pemuda ini bertanya, Allah telah memuliakanmu. Tadi ku dengarkan namamu disebut dari balik awan, dan ada perintah awan ini untuk menurunkan hujan di kebunmu, dan betul-betul tidak ada hujan di luar kebunnya, hanya di kebunnya saja. Lalu pemuda ini bertanya, apa rahasianya sehingga Allah memuliakanmu dengan cara begini? Pemilik kebun setelah mengucapkan syukurnya kepada Allah, lalu dia berkata, aku selama ini membagi hasil kebunku menjadi 3 bagian. Sebahagian 1/3 ku jadikan sebagai modal kembali, 1/3 untuk ku nafkahi anak dan istri, dan 1/3 ku jadikan sedekah. Begitu dia membagi hasil kebunnya, 1/3 untuk modal kembali, 1/3 untuk nafkahi keluarga, 1/3 untuk dijadikan sedekah. Ternyata penyebab itulah
Allah memerintahkan makhluknya yang bernama awan untuk menjaga kebun tersebut. Nyan menan pak yang po kebun, kalau mau dipelihara harta kita, ni yang punya tambak, nehen dengan tambak sama apa? Yang punya tambak udang, tambak ikan. Kalau selama ini kita merasa kenapa kok hasil tambak saya kok berkurang, ada yang pelihara udang tapi udangnya terus-terusan mengecil, sampai jadi sabe apa bahasa Indonesianya, udang jadi kecil. Waktu dipelihara besar-besar bibit, waktu panen bibitnya Pak, jadi apa sabe bahasa Indonesianya apa? Sabu. Apa? Crispy. Pokoknya begitulah. Jadi dia heran. Kenapa bisa begini hasilnya? Ada yang pelihara ikan, Pak. Dia pelihara ikan besar-besar, pelihara ikan bibit ikan tengkok, bibit ikan mulus, ikan bandeng besar-besar. Waktu panen berubah dia jadi ikan jerebok. Jadi kok bisa begini? Yang diperkirakan panennya mencapai puluhan juta, ternyata panen tidak mencukupi modal. Jadi banyak yang kita usahakan, kita punya kebun di mana-mana, tapi Masya Allah habis modal untuk pupuk, tidak cukup pun waktu dia kembali untuk membayar pupuk itu kembali. Ini yang perlu kita fahami. Kalau kita yakin dengan kebesaran Allah yang menumbuhkan tumbuhan, yang memelihara tumbuhan di tengah hutan, maka ikutilah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hasil kebun jadikan sepertiga untuk sedekah. Coba bapak lihat hasil berikutnya. Tapi begitu hasil berikutnya tidak sedekah lagi, lihat lagi hasil berikutnya, menghambu habis Pak Mandum. Jadi istiqamah sepertiga untuk sedekah, wakafkan apa saja, berikan, utamakan kerabat-kerabat dulu Pak. Yang masih punya orang tua, hasil kebun kirimkan dulu ke orang tua. Kalau untuk anak isteri itu sudah wajib. Kalau itu Pak, orang yang pertama kita senangkan. Jangan sampai waktu kita mengeluh, tambak saya tambak begini, kita ngeluhnya sama isteri. Waktu panen isteri nak dapat apa-apa, emasnya tidak bertambah, make upnya tidak bertambah. Itu orang pertama yang perlu kita senangkan, istri. Karena istrilah yang selalu setia dalam suka dan duka. Istri pertama maksudnya apa? Istri pertama Pak. Mencatat baik-baik. Ini tidak, senangkan istri kedua. Istri pertama waktu susah nginang pun, waktu bahagia nginang lain, hanya betul sih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu sedekahkanlah kepada orang tua. Kirimkan amplop kepada ayah dan ibu, katakan ini hasil panen. Begitu dibuka amplop 10.000, anak kurang ajar. Masa hasil panen 10.000 untuk orang tua? Jadi jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, peliharalah hubungan kita dengan Allah melalui sedekah, maka harta kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana indahnya Nabi mengajarkan kalimat demi kalimat yang singkat kepada anak kekasihnya Abu Bakar, yaitu Asma, dengan bahasa jangan hitung-hitung dengan Allah. Jadi kalau beri ikhlas karena Allah, jangan hitung-hitung. Maka Allah tak menghitung-hitung kepadamu. Coba lihat bahasa Nabi, Allah tak hitung-hitung kepadamu. Makanya kita kadang-kadang heran Pak, yang kita kasih sepertiga, yang dapatnya melebihi daripada itu. Saya sudah pernah cerita sama Bapak Ibu, tapi saya ingin selalu mengulang cerita itu karena rasa takjub saya Pak. Itu di Mesir itu ada pengusaha mobil. Itu tahun waktu kami di sana itu dari tahun 99 sampai 2004. Itu ada pengusaha mobil, mobil nasional, namanya Rajab. Tidak terlalu hebat, tidak seperti mobil-mobil
impor, itu tidak terlalu hebat, tetapi kekayaannya tidak berhenti-berhenti. Dia usahanya usaha mobil, jual beli mobil, dan terkenal kaya, tidak berhenti-berhenti, setiap tahun terus bertambah. Lalu kemudian beliau meninggal, dialihkan bisnis ini kepada istrinya bernama Wafa, dan Wafa pun memelihara perusahaan ini, tidak berhenti-berhenti kekayaannya. Ini sekarang ini yang saya tidak tahu lagi bagaimana sudah keadaannya, karena sudah tua-tua, masa kami itu sudah tua-tua. Dan ternyata saya dengarkan cerita dari mulut ke mulut, saya tanya ke orang-orang Mesir, ada apa dengan mereka sehingga terkenal kekayaannya. Ternyata Pak, mereka itu tidak berhenti-berhenti sedekah. Dan saya lihat langsung salah satunya ketika istrinya, ini setelah meninggal suaminya Rajab, istrinya datang ke tempat tinggal asrama kami, karena kami tinggal di asrama internasional, Bu'us, namanya Bu'us, itu semua negara ada di situ. Itu penduduk di situ, pelajar-pelajar dari berbagai negara, itu jumlahnya ribuan, hampir 1.500-an orang di asrama itu, berbagai negara. Nah, dia datang. Nah, di situ saya lihat pertama sekali wajah istrinya, Wafa. Orangnya sudah tua, sekitar umur 70 tahun Pak, dengan jilbab yang sempurna. Dia datang, dia bagi sedekahnya Pak. Satu pelajar itu dapat 100 pon. Satu pelajar dapat 100 pon, termasuk saya. Panina lumpreh menyoleh lagi nyan Pak. Apalagi kita waktu itu pelajar dengan beasiswa yang sederhana sekali, karena di Mesir itu beasiswanya pas-pasan, karena Mesir bukan negara kaya. 100 pon. Kami beasiswa kami per bulan itu 90 pon. Jadi satu pon itu waktu itu sekitar 3 ribuan. Berarti 100 pon ler tuh ribe, 300 ribu satu orang dia berikan dari tangannya, dan dia nak mau kasih ke panitia. Beribuan orang ngantri, dia kasih langsung, nenek tua ni kasih langsung 100. Panitia hanya jaga orang saja, jangan berulang. Bayangkan hari itu dia sedekahkan untuk 1000-an orang. Dan saya tanya ke orang-orang, apakah cuma ini? Tidak. Dia pergi ke Alexandria, provinsi yang lain. Di sana pun semua pelajar Islam yang menuntut ilmu di Mesir dia bagi lagi pun 100 pon. Dia pergi ke Tanta, dia pergi ke provinsi-provinsi. Masya Allah, ratusan juta dia itu di dalam bulan itu Pak. Allah pelihara perusahaannya gila-gilaan. Nyan menan orang kaya yang dekat dengan Allah. Lihatlah Utsman bin Affan. Apakah Utsman sempat Bapak dengar cerita ujung hayatnya dia miskin? Tak pernah. Lihat Abdurrahman bin Auf, ada ujung cerita kisah sahabat kaya bersedekah lalu miskin? Tak ada. Menggila kekayaannya. Utsman itu Pak, Masya Allah, apapun yang Nabi katakan yang jaminannya surga, habis-habisan. Dia beli sumur Yahudi dengan harga puluhan kali lipat demi membuat masyarakat di Madinah bisa dapat air. Dia beli kontan. Ketika perang Tabuk, Rasulullah mengatakan, ini perang Tabuk, perang melawan Romawi. Jadi Romawi ini pasukannya kuat-kuat. Bapak sering, kalau Bapak ada lihat tayangan-tayangan tentang pasukan Romawi, gladiatornya, pasukannya yang tegap-tegap dengan gaya perang yang hebat sekali. Itu ketika menantang kaum muslimin, itu ditunggu oleh Rasulullah di Tabuk. Tapi itu Tabuk itu 800 km dari Madinah, 800 km Pak. Berarti dari Hinoho ke Medan 300-an, ke Jambi Pak begitulah Pak. 800 km Pak. Pergi dengan kuda dan unta, musim kering, musim panas. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang berjihad dengan hartanya, memberikan modal untuk perang ini, maka aku jamin surga. Begitu dengar itu, langsung Utsman mengeluarkan
seluruh makanan, biaya makan pasukan dia tanggung selama dalam peperangan. Kemudian Abdul Rahman bin Auf mengeluarkan bersedekah dengan 1000 ekor kuda dengan sekaligus peralatan perangnya. Nyan urung-urung kaya apa? Kalau kita hitung pak jumlahnya, ini saya baca dalam sejarah Sirah Nabawiyah, hitung jumlahnya, mereka sekali keluarkan itu 1 M, 2 M, sekali keluarkan. Masya Allah, hidup betul-betul menyiapkan bekal untuk akhirat. Hari ini banyak orang kaya pak, banyak orang kaya, tapi untuk agama jarang yang berani seperti mereka. Ada sedekah, tetapi yang cuma mikir, ya Allah, ketika engkau berikan surga, sungguh tak berharga 1 M 2 M ini. Itu pikiran mereka. Pikiran gedanya, ini ada sedekah 100.000, padahal harta kita sudah ratusan M san. Ini 100.000, yang itu pun 100.000 kita berharap ini tolong difoto, ada kwitansinya tak? Kwitansi tolong foto, nanti tolong kasih tahu sama yang lain ya bahwa saya sudah. Yang tertulis di banknya 3 tak ya pak, sekali cuma. Seandainya masih ada orang-orang seperti Utsman, Abdul Rahman bin Auf, apapun yang kita inginkan dalam Islam pak, Masya Allah, kita bahagia pak. Zakat mereka saja sudah cukup membahagiakan kaum muslimin. Begitulah kebahagiaan mereka yang diberi harta oleh Allah, lalu kemudian mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mereka telah tiada, dan mereka mengambil semua apa yang pernah mereka lakukan. Itulah salah satu janji Nabi, kalau engkau tahan-tahan hartamu, Allah menahan-nahan untukmu. Kalau engkau hitung-hitung hartamu untuk Allah, maka Allah pun menghitung-hitung hartanya untukmu. Keluarnya ceret keluar. Tapi semua itu tergantung kemampuan. Baik, inilah nasihat Nabi untuk kita di pagi hari ini.